kembali di News.pol. Kalau tadi kita udah bicara soal kemerdekaan dan sekarang kita akan bicara tentang putusan bebas dari pengadilan tinggi ya terhadap terdakwa yang dituduh melakukan pelecehan seksual terhadap siswa-siswa. Ini gitu. juga termasuk salah satu wujud kemerdekaan dong, ya kemerdekaan dari Pak Hotman. Selamat malam. Selamat malam. Ya, baik. Sebelum kita bahas masalah ini juga salah satu masalah yang kemarin-kemarin sempat banyak sekali dibahas begitu ya, pro dan kontra. Tapi saya mau ke Dadan terlebih dahulu, bolehlah. Ya, saya mau lihat ini kostumnya agak sedikit berbeda. Katanya Mas Iwel, Bang Ege ini katanya jauh-jauh datang dari istana ngebela-belain buat datang ke News.pol. Iya betul Mbak Rizka, Bapak semua, saya baru pulang dari istana. Istana mana? Istana boneka. Dan kita mau nanya nih, kalau Dadan kalau udah pakai seperti ini kan pakai pejuang. Kak, saya kasih tahu dulu kenapa kita menyangka dia dari istana, karena ini untuk pertama kalinya ada 2.000 tempat buat rakyat di istana. Oh iya betul. Saya pikir Anda termasuk yang 2.000 itu. 2.000 pun tidak ya? Tidak. Kalau begitu apa artinya merdeka bagi Anda? Merdeka itu singkatan. Wush. Apa? Merasa ingin terbebas dari penjajahan. Wow. D. Dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Oh serius. K. Kalau mau mindahin kekuasaan harus dengan cara seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Oh, boleh. Misalnya Baik. boleh. Yang penting malam hari ini cinta Indonesia lah ya temanya buat Dadan. Baik, kita akan langsung bahas pemirsa apa yang menjadi topik kita pada malam hari ini. Sudah ada Mas Reza Indragiri juga, selamat malam Mas Reza. Kemudian ada juga dari Satgas KPAI ada Pak Ihsan, selamat malam Pak Ihsan. Kemudian terakhir ada Pak Edwin Partogi, Ketua LPSK. Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Oke, baik. Saya ke Bang Hotman terlebih dahulu Iya, nih, Bang yang Hotman, mungkin lagi tentu. berbahagia. Ini ngomong-ngomong banyak sekali ini PR-nya ini. Atau hasilnya ini ya? Ini ciri khas News.pol kalau ngundang Bang Hotman. Iya. Saya tipe orang yang tidak mau banci tampil di TV selalu mengatakan putusan salah tapi tanpa bukti. Oke. Saya mengatakan setiap orang yang mengatakan putusan salah tapi dia tidak tahu dia banci. Tidak punya moral, siapapun itu. Karena dalam kasus ini anaknya Ferdi, klien saya, juga punya anak. 1 tahun 3 bulan tidak lihat bapaknya. Erlingga salah satu, sekarang dia pengecut dari KPI nggak berani datang lagi. Saya sudah kalah. Oh, Erlingga. Harusnya dia datang hari ini, tapi nggak berani. Erlinda. Saya mengatakan dia pengecut. Sekarang saya mau nantang kalian. Saya tidak mau dengan tuduhan, dengan bukti. Saya mau lihat, saya mau tunjukkan ke kalian bagaimana ibu ini rekayasa. Ayo, bagaimana Permainan Bang? visum. Bagaimana Bang? Bulan Maret, yang dituduh pelaku hanya cleaning service. Datanglah Ibu Teresia, ibu dari Mak, ke Rumah Sakit Cipto. Ya, Rumah Sakit Cipto mengatakan anus normal, tidak ditemukan luka-luka. Nih, Anda berani bantah ini, Oke. jadi tidak bisa dipakai. Kalau Anda mau periksa lagi, datang lagi ke sini katanya. Kita periksa total anuskopi kata Rumah Sakit Cipto. Teresia kabur, nggak berani. Nih, saya udah tunjukkan tadi. Siapa kalian berani bantah ini Rumah Sakit Cipto? Ya. Tidak ditemukan luka-luka. Ini boleh setiap saat dibantah ya? Boleh. Ada Iksan, Setiap ada saat. Partogi ya? Sekali lagi saya bilang, saya udah 30 tahun sebagai international lawyer. Saya tidak akan mengeluarkan kata pun tanpa bukti. Saya bukan banci. Ya. Oke, ini kata-kata. Dia kabur dari Rumah Sakit Cipto. Disuruh datang besok, nggak berani datang. Datanglah dia ke Rumah Sakit Pondok Indah. Dia coba tukangin di Rumah Sakit Cipto, ditolak. Nggak bisa kami mengatakan ada luka di pantat anakmu katanya. Pergilah dia ke Rumah Sakit Cipto. Tanggal 20, Rumah Sakit Pondok Indah. 27 Maret 2014. Ya. Tapi dia tidak minta visum. Melainkan? Ini dokter di Rumah Sakit Pondok Indah. Dia datang pada saat itu meminta surat penggantian pengeluaran pemeriksaan pengobatan dari agar bisa dipakai di suaminya. Oh. Kalau KPI ini tahu ini, kalian harus. Pak Hotman bicara tentang pasal 81. Tar dulu. Enggak, saya bicara bukti dulu. Saya bicara bukti dulu visum. Baik Mas Ihsan, biar ini. Enggak, saya bicara. Itu kan pada Saya kita. bicara visum dulu, Iya. jangan dulu Bapak. Saya bicara bahwa visum itu adalah bukti Pasti suatu kita kasih sodomi. waktu sedikit ya, visum. Oke. Kemudian ternyata dia hanya datang ke UGD setengah jam Pondok Indah. Oke. Dia tidak minta visum. Tanggal 27 Maret tadi. Maret. Ini ada surat dokter itu. Ya.
Itu surat pernyataan apa jadinya? Surat pernyataan dari dokter yang punya moral Ya. dari Rumah Sakit Pondok Indah. Mengatakan. Mengatakan, karena apa? Sebulan kemudian, tanggal 21 April, Iya. tiba-tiba ada surat visum dari dokter lain Pondok Indah yang mengatakan bahwa anak ini telah dianduskopi, tapi dia menunjuk kepada pemeriksaan 27 Maret. Oh. yang ini. Ya, datang dokter ini. Ya. Orang yang meriksa saya 27 Maret saya kok dan tidak ada anuskopi. Anuskopi itu adalah teknik kedokteran di mana dimasukkan alat untuk memeriksa rektum bagian usus dalam. Ya. Ini didukung semua Kompolnas, pengurus dokter ini udah dikuatkan. ID ya. Kompolnas juga, oke? Berarti apa? Bagaimana mungkin 30 menit di UGD bisa dilakukan anuskopi? Ada nggak dokter di ruangan ini yang bisa atau di rumah mengatakan yang nonton ya? anuskopi bisa dilakukan di UGD? Nggak ada, karena di UGD itu hanya ada oksigen. Iya, iya, Nah, iya. inilah salah satu penyebab kekalahan di pengadilan tinggi mereka. Kedua, itu baru anak pertama ya. Boleh yang ini boleh dikasih. Nggak, biar sekaligus dua nanti. Ada dua ini, dua visum nih. Oke. Siap. Jadi Pelan ya. begini Pak. Waktu Anda sama banyaknya nanti. Ya, Pak waktu Isya. Anda Pak. Tapi tolong Bapak, aku bicara bukti kan. Ya. Kalau Bapak kan outsider dari kasus ini. Kalau memang ada bukti, saya senang. Kamu Oke, jelaskan oke. dulu. Oke. Nanti bukti kita jelaskan. Oke. Ya. Ini saya misalkan bukti. Ya, Ya. silakan kamu. Ya. dulu. Oke. Kalau ada Bapak bukti. Yang lebih lucu lagi, ibu kedua. Nah, ini ibu kedua. Dia pergi ke SOS bersih. Oke. Oke? Tidak ada anaknya bersih. Terus waktu dia di cleaning service, waktu itu guru nggak ada pernah dipersoalkan. Waktu dia cleaning service jadi saksi, dia mengatakan, ya, mudah-mudahan saya yakin ini PAI nggak tahu ini. Anak saya tidak pernah disodomi. Oh, Ini. ada Kalau pernyataan itu? Wah, bukan pernyataan, berita acara sumpah di bawah ini nih. Saya udah tunjukkan tadi ke beliau ini nih. Iya. Tanda tangan Ibu Dewi Alex. Dia bilang apa Alex? Saya tidak pernah disodomi. Saya hanya melihat si Mak anak pertama disodomi cleaning service. Ini polisi, psikolog, ibu, dan berita acara sumpah. Dia bersumpah bahwa menyatakan ini adalah benar. Iya. Tolong KPAI membantah ini dengan bukti. Saya tidak pernah menuduh ya. Ini berita acara sumpah. Nih, pemeriksaan dan sumpah semua ada. Oke, tanda tangan Ibu Dewi. Bapak lihat kan? Bapak jadi saksi nih deh. Ya. Hati-hati Bapak loh. Siap, Saksinya siap. yang benar. Iya, iya. Ini apa namanya nih? Berita acara penyumpahan. Siapa yang jadi tanda tangan? Tanda tangan Rex Dewi Andriati. Dan Alex. Alek ya. Oke. Dia mengatakan, Maaf, nama jangan disebut Bang. Nama anak kecil tidak boleh disebut. enggak, itu sudah terlambat karena sudah di TV tiap hari. Iya, iya. Salah TV, salahkan TV-nya. Salahkan TV-nya. Oke, mulai sekarang nggak boleh disebut. Well. Oke. Bukan, salahkan Karena TV-nya, harus- tapi saya harus nggak jelas disuruh. identitas. Mau tidak mau karena kan kedua. Oke. Inisial ya. Kemudian, Tadi apa? kemudian si Ibu Dewi ini Ya. pergilah ke Singapura. Oke? Pergilah ke Singapura, memeriksa di rumah sakit terkenal. Nih, seluruh tanda tangan Ibu Dewi ada. Ini lengkap tanda tangannya. Bahwa ini tanda tangan Ibu Dewi, boleh Bapak lihat? Iya. Tapi saya nggak baca nama lagi ya, Bang ya. Inisial. Nggak apa-apa, Dewi Oh, itu iya. nama manusia Oh, kok. iya, iya. Nama Dewi. anak yang nggak boleh. Oh iya, Ya, Dewi anak, ya, ya. Dewi. Oke. Yang anak yang A tadi. Dewi, ya. oke? Oke. Oke. Semua di sini, dia di anestesis, dokter anestesis, dokter bedah, ini tanda tangannya semua. Iya. Apa hasilnya? Anus normal, tidak ada sodomi. Oke. Oke? Ya. Tertulis lagi Pak ya. Tertulis Pak ya, jangan ingat itu, tertulis ya. Ibu Dewi semua tanda tangan ini. Oke. Sesudah hasil dari Singapura ini, Ibu Dewi kirim WhatsApp ke seluruh penjuru dunia. Ini bukti di pengadilan. Terima kasih Tuhan, anakku ternyata bukan korban sodomi. Oke. Puji Tuhan. Iya, iya. Oke? Tapi sementara ini berjalan, Ibu Teresia bolak-balik kirim utusan minta duit. Nah. Pertama 12 juta dolar. Terakhir dia minta 13,5 juta dolar dengan cara 12 juta dolar untuk dia, 1,5 juta dolar untuk OCK Liges. Oke, baik. Oke. Terakhir. Ya. Oke. Tiba-tiba di persidangan, sekali lagi saya bilang, saya itu pernah membawahi puluhan pengacara bule. Saya tidak pernah bohong. Ya, ya, ya.
Dorin, saksi fakta di persidangan, di bawah sumpah menyatakan, Dewi pada akhir bulan Mei mendatangi saya katanya. Dia diminta kantor pengacara OCK Liges agar bikin laporan baru terhadap 2 guru JIS. Karena apa? Karena gugatan perdata dia itu kan, minta uang itu kan, di situ hanya disebutkan pelakunya cleaning service. Padahal menurut pasal 1367, JIS hanya boleh bertanggung jawab kalau pegawainya yang tersangka. Jadi agar bisa tersangka harus dilaporkan si pegawainya kandung, yaitu 2 guru JIS. Akhirnya Ibu Dewi yang menurut Ibu Dorin juga di persidangan pernah paranoid karena korban pelecehan seks waktu kecil. Hasil dokter yang begitu komplit ini dan BAP tiba-tiba dirubah dengan surat. Dibikinlah rekayasa baru. Anak saya bermimpi disodomi. Bang Otman, saya harus potong ya. Nanti kita Karena pemeriksaan ya. sepertinya Nanti sana juga. Edwin Bartogi ya. Edwin ya nanti. begitu panjang sekali, pemirsa jangan kemana-mana, kita masih Nanti akan juga sama lanjutkan panjangnya. kembali di News.pol sesaat lagi.